وعلى آله وصحبه وقرابته وذريته أجمعين والتابعين وتابع التابعين والأولياء والشهداء والصالحين خصوصا للإمام قطب المقام سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى قطب الأحوال سيد الإمام أبي يزيد البستاني إلى قطب الأعلام سيد الإمام أبي حميد محمد بن محمد بن محمد الوزاري سيد الشيخ محمد بن عبد الكريم صلى الله عليه وسلم سيد الشيخ محمد الشيخ بن عبد الله المنجبي سيد الإسلام خصوصا إلى سيدي والرشيد ومرابط سيد الشيخ حسن لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa tabibi qulubina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Assalamu alayka ya sayyidi ya Habibullah. Assalamu alayka ya sayyidi ya khaira khalqillah. Assalamu alayka ya imam al-anbiya wal mursalin. Assalamu alayka ya khataman nabiyyin. Assalamu alayka ya rahmatan lil alamin. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan limpahan rahmat, taufik, hidayah, inayah serta riayahnya kita dapat berkumpul dalam ruangan angkar yang mulia ini dengan satu tujuan dan niat yang sama, yaitu melaksanakan sembahyang fardu subuh berjamaah, kemudian menambah ilmu pengetahuan lewat pengajian kuliah pada subuh yang selanjutnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya kembali kepada kita agar kita dapat mengamalkan apa yang kita kaji pada subuh ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sebelumnya ulun atas nama pribadi mengucapkan ribuan minta ampun dan minta maaf atas keterlambatan berhadir pada subuh ini, dan memang ini sudah dari awal kami bicarakan kepada panitia bahwa belum bisa akas karena ada sesuatu hal, dan ini terjadi bukan hanya di Langgar sini tetapi di tempat lain pun begitu. Artinya kalau ada itu belum bisa itu aja. Kayak lagi belum banyak minta ampun dan maaf, mungkin kedepannya pun belum, insyaallah terlambat karena ada sesuatu hal. Berikutnya alhamdulillah pada hari ini kita memasuki dan menjalani hari yang ketujuh daripada Ramadan 1445 Hijriah, yang artinya kita masih berada di 10 awal daripada 30 atau 3 fase yang ada di dalam Ramadan yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ramadan awalur rahmah wa awsatuhu maghfirah
wa akhiru itkum minan nar. Ramadan itu awalnya atau 10 awal dari 1 sampai 10 itu adalah curahan limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian 10 pertengahan adalah ampunan Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiru itkum minan nar. Akhir daripada Ramadan itu adalah kemerdekaan dan kebebasan daripada api neraka. Marilah dalam masih suasana 10 awal, suasana limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama menelaah, mengkaji ayat yang selalu kita dengar, bahkan mungkin sebenarnya apa. Dan belum minta maaf, ini hanya mengulang, tapi mudah-mudahan ini dapat manfaat dan dapat barakah. Kenapa? Karena rata-rata setiap Ramadan ayat ini disampaikan. Mungkin sambian beradaan, mungkin yang hadir ini ada yang pertama melihat ulun. Sebenarnya ini ulun pertama kali di langgar ini kuliah subuh langgar yang ngurus. Sebenarnya dulu sudah sering kuliah subuh, tapi sebelum langgar ini seperti ini. Mungkin zamannya kalau ada salah zamannya dulu itu almarhum Haji Abdul Rahman yang kepala sekolah itu kemana itu zaman itu belum ada kuliah subuh beberapa kali, beberapa tahun dilakukan. Namun langgar Anyar ini mungkin baru pertama ini. Artinya apa? Sebelum dulu sampai sekarang ayatnya itu disampaikan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya hampir sebenarnya apa? Menitulah yang disampaikan kedahuluan dulu umpama dulu kan begitu. Karena sering juga belum katakan kita kenapa dalam kehidupan ini selalu berulang-ulang. Kita ini kan hidup ini hanya berulang-ulang, bukan memulai tapi mengulangi yang sudah aja. Tidak ada yang hidup ini yang baru dan semuanya ini mengulang-ulang yang baru. Mungkin sekarang 1445 Hijriah ini ada yang sudah 50 kali Ramadan betul. Ada yang sudah 20 kali Ramadan betul. Itu kan namanya berulang-ulang. Karena kita Idul Fitri lagi, mengulangi lagi, Idul Adha mengulangi lagi, kita mau berulang-ulang. Nantinya berputar wajil kalaya mudawiluha bainan nas. Nah pertanyaannya bagi kita mungkin satu, berulang-ulang itu apa bikin jumbo, apa bikin ulak, apa bikin nyaman? Ya jawabannya berulang-ulang itu ada yang bikin jumbo, ada yang bikin ulak. Nah itu harus kira ayatnya ini berjalan asal ulak kata bagus memang. Kalau mendulak katanya, tapi kenyataannya memang kita ini kadang-kadang bila diulang-ulang tak bulik-bulik ulang. Ini kita sudah hari ke-7 mungkin lewat 10 apa masa ulang sudah jadi uang ini. Karena apa? Awal ini dia terus uangnya awal Kentucky aja terus awal Kentucky ya ulang sudah aja karena berulang. Berarti berulang-ulang membuat ulang. Kadang-kadang berulang-ulang itu bikin uyak. Nampak? Orang berumah tangga terjadi permasalahan rumah tangga kecil, tapi selalu diulang-ulang dipanggil oleh bini, esok dipanggil lagi, pasti lagi berucap uyak. Awal itu jangan diulang-ulang. Ya, ini namanya berulang-ulang bikin uyak, bikin muat. Tapi ada berulang-ulang bikin ramai, bikin nyaman. Nampak orang kawin? Orang kawin itu, apalagi orang boleh begini, kamu kata berulang-ulang dipastikan dari nyaman. Cobai dia kata berulang. Jangan berulang sekali, 2 kali, itu baru nyaman berulangnya. Makanya
harus berulang-ulang supaya nyaman. Nah, ini artinya lagi berulang-ulang itu membawa nyaman. Terus titik perbedaannya apa? Titik perbedaannya itu adalah hati dan perasaan kita. Apakah kita menjalani kehidupan rutinitas dunia, termasuk rutinitas ibadah ini dengan perasaan senang, dengan perasaan cinta? Apabila dengan perasaan cinta, maka berulang-ulang itu akan menghasilkan kenikmatan dan kenyamanan. Kita orang boleh begini biar berulang-ulang, tapi kada didasari rasa cinta, kada jadi juga, kada jadi nyaman juga. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis menekankan kepada kita dalam dasar kita melaksanakan ibadah itu, ibadah apapun, kata Nabi, ubudullah bil mahabbah. Beribadahlah kalian kepada Allah tapi dasarnya cinta. Apabila beribadah itu dasarnya cinta kepada Allah, maka semakin berulang-ulang semakin ramai, berulang-ulang semakin asyik, berulang-ulang semakin lezat. Kenapa? Karena didasari cinta. Tapi ketika kita beribadah tidak didasari cinta, dipastikan ini akan melahirkan kejenuhan, kebulakan, bahkan akan berhenti dari pekerjaan itu. Oleh karena demikian, di saat orang mencapai kedudukan cinta yang tinggi, dia beribadah kepada Allah hanya semata-mata cinta kepada Allah, bukan berharap surga, bukan berharap terhindar neraka, tapi hanya semata-mata cinta, seperti yang diungkapkan oleh seorang perempuan yang terkenal dengan kewaliannya yang bernama Rabi'atul Adawiyah. Tuhan, jika aku beribadah kepada Engkau karena mengharap surga-Mu, maka tutuplah pintu surga bagiku. Jika aku beribadah kepada Engkau karena ingin terhindar dari neraka-Mu, bakarlah tubuhku ini di api neraka. Tapi jika aku beribadah ini karena cinta kepadamu, jangan kau bimbing aku denganmu. Karena orang yang saling mencintai akan gelisah, akan merasa tersiksa jika dia terinding, jika dia jauh, dia tertutup atau terhijab dengan orang yang dia cintai. Hadirin rahimahullah, inilah maksud ulun adalah tikrar, bagian kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu berulang-ulang. Ternyata berulang-ulang itu agar Allah memberikan kita kenikmatan dan kelezatan asal didasari cinta. Kenapa? Lihat ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Orang beriman itu siapa? Orang yang beriman itu pasti cinta lawan Allah. Lamun kada cinta lawan Allah, ya kada beriman. Berarti orang yang beribadah puasa tanpa iman kada akan melaksanakan puasa. Karena yang dipanggil itu adalah orang yang beriman. Makanya menyambut puasa itu kan sikap orang Islam itu beda-beda. Ada yang merasa sedih, puasa belum ada sambut apa dia puasa ini. Karena dalam ajaran agama itu kan menurut orang-orang non-muslim yang terberat dalam Islam itu adalah puasa.
Bahasanya kami ini sembahyang insya Allah kawajah ini kawajah puasa ada sama. Bahagian dengan puasa ini mohon maaf orang tabuh dengan gaya aja. Biar orang tabuh tuh minum pokoknya untalan minyak beriaban, antu beriaban. Kemudian minyak untalan gajah, minyak gajah, kerangka hitam lah. Kada usah dipukuli, tahan ya. Kurung aja dalam kamar jadi beri makan nih. 2 hari gini ada bertahan. Artinya apa? Nang tabuh jaga wayang aja puasa lucut. Kan gitu. Nah ini sehingga ketika suruhan puasa ini datang manusia itu beda-beda. Ada yang hatinya ya asal udah pulang jalan jalan. Ada yang hatinya senang, ada yang ya macam-macam lah. Nah sehingga apabila orang itu beriman, karena yang dipanggil itu adalah orang beriman itu pasti ada cinta kepada Allah, panggilan cinta. Apa yang dikatakan oleh Imam Al-Hasan Al-Basri dikutip oleh Imam Syekh Abdul Qadir Jailani dalam kitab Al-Bunyah. Kata Imam Hasan Al-Basri, kenapa ayat puasa itu diawali dengan huruf ya? Ya ayyuhalladzina amanu. Bahasa orang belajar di pondok mungkin ya itu harfun nida untuk memanggil. Lalu ujar Imam Hasan Basri, ini adalah nidaul mahabbah, panggilan sayang. Kalau boleh diterjemahkan bebas mungkin bahasanya begini, wahai orang beriman yang tercinta, wahai orang yang beriman yang tersayang, panggilan sayang dari Allah, ajakan sayang dari Allah, yuk kalian puasa. Kalian puasa. Lalu orang beriman gembira. Datang Ramadan, alhamdulillah gembira. Saking gembiranya itu kan sampai mengungkapkan marhaban ya Ramadan, marhaban syahr siyam, nas'alullah ar-rahman rahmatan 'alad dawam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, man fariha bi dukhuli syahri Ramadan haramallahu jasadahu 'ala niran. Siapa yang bergembira dengan datangnya bulan Ramadan, maka haram tubuhnya dijilat api neraka. Ini hadis, walaupun hadis ini ada yang mempermasalahkan, tetapi hadis ini bukan hadis palsu. Beda. Ini ulun hati-hati, menghati-hatikan, mohon maaf. Beda dengan orang yang selalu menyebar di media sosial. Apabila bahasa kita, beritahulah, sebarkanlah kepada orang Islam, siapa yang bergembira dengan kedatangan bulan Rajab, maka Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosanya. Itu hadis Rasulullah palsu, dusta. Ini mohon banyak bertebaran di media sosial yang begitu-begitu, itu bahaya. Bahayanya apa? Bahayanya itu namanya berdusta atas nama Rasulullah, yang bukan hadis dikatakan hadis. Kalau oleh para ulama dikatakan dosa berdusta itu sangat besar. Dosa yang sangat besar itu berdusta atas nama Allah, berdusta atas nama Rasulullah. Berdusta atas nama Rasulullah ada beberapa bagian. Yang pertama adalah orang berdusta kepada baginda Rasulullah padahal kada. Itu namanya berdusta atas nama Rasulullah. Demi untuk apa? Mungkin demi untuk mencari perhatian orang, demi untuk menarik cintanya orang. Ini namanya berdusta atas nama Rasulullah. Ada orang berdusta atas nama Rasulullah, mengaku zuriatnya Rasulullah, mengaku anak cucu Rasulullah, padahal tidak. Ini namanya berdusta atas nama Rasulullah. Ada orang berdusta atas nama Rasulullah,
bukan hadis Rasulullah tapi dipadahkan hadis Nabi. Ini namanya berdusta atas Nabi. Masih banyak contoh yang lain. Ancamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kazzaba alayya falyatabawwa maq'adahu minan nar." Siapa yang berdusta atas namaku, maka bersiap-siaplah tempatnya neraka jahanam. Alhamdulillah. Jadi hati-hati Bu, hati-hati bapak-bapak bermain media sosial. Kalau urusan agama, urusan apa, jangan sembarangan dipercayai, jangan sembarangan sebar dan macam-macam, karena kita ada banyak sekarang ini orang yang mempermainkan agama atas nama agama, atas nama Rasulullah dan yang lain-lain. Hadirin rahimakumullah. Lagi Allah mengajak kita dengan panggilan sayang, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Loh kenapa ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman? Ini kalau dalam ilmu usul tafsir sering dikatakan, disebut ngarannya ayatul madaniyah, ayat yang diturun, ayat madani ngarannya, karena secara umum Al-Quran itu ayatnya ada yang disebut ayatul makkiyah, ada ayatul madaniyah. Adapun ya ayyuhalladzina amanu ila akhirih, ini ayatul madaniyah. Bila di Quran ada dua, ya ayyuhan nas lawan ya ayyuhalladzina amanu. Bila ya ayyuhan nas itu ngarannya suratul makkiyah atau ayatul makkiyah. Artinya surah itu, ayat itu turun kepada Rasulullah, diterima oleh Rasulullah saat Nabi di Mekah, belum pindah ke Madinah. Apabila ayat yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu, maka ayat itu disebut ayatul madani atau ayatul madaniyah. Ayat itu turun diterima Nabi setelah Nabi pindah ke Madinah. Ayat puasa ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, artinya Nabi menerima ayat ini saat Nabi di Madinah, bukan di Mekah. Persisnya Nabi menerima ayat ini di bulan Sya'ban. Kapan? Tahun kedua daripada hijrahnya Rasulullah ke Madinah. Tahun pertama Nabi pindah ke Madinah, belum ada puasa Ramadan. Belum. Selama Nabi di Makkah belum ada puasa Ramadan. Belum ada. Terus Nabi ada puasa? Ada, tapi bukan Ramadan. Bukan Ramadan. Kalau puasa Ramadan, Nabi melaksanakannya, diwajibkan ayat itu turun tahun kedua Nabi pindah ke Madinah. Sedangkan Nabi selama di Makkah tidak pernah berpuasa Ramadan karena tidak ada perintahnya. Adalah puasa, ada. Puasa apa? Puasa Asyura, itu sebelum Ramadan. Ada puasa, ada namanya puasa putih atau yang disebut dengan puasa ayyamul bid, puasa hari putih. Nanti ini insya Allah di bulan pas puasa tentang hari putih. Kenapa? Karena ada hubungan ayat. Karena sedikit lagi kita memilih. Tahun kedua Nabi pindah ke Madinatul Munawwarah, turun ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Puasa. Kayak apa saat itu Nabi puasa? Bukan seperti kita. Biar kita paham, bukan seperti kita. Puasanya saat itu yang disebut dengan wisol.
puasa nyambung. Puasanya wisal, nyambung. Nyambung itu artinya begini, puasa itu tenggelam matahari, maghrib buka, isya berlanjut puasa. Berarti bukanya cuma kurang lebih sejam antara maghrib, waktu maghrib sampai isya. Berarti mulai isya puasa lagi sampai maghrib buka. Maghrib buka, sejam kemudian puasa lagi. Sambut kita ya. Kalau orang kayak ini sekarang sambut. Kerja. Lu kenapa sekarang puasa itu min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi? Sekarang puasa mulai tenggelam, mulai terbit fajar sampai tenggelam matahari. Tidak seperti awal penerimaan ayat itu. Itu karena berkat Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Coba lihat gampang lah. Imbah maghrib buka, imbah isya puasa. Segala-galanya berat ya. Segala-galanya berat. Salah satu yang berat itu dia adalah orang memiliki bini. Apalagi urusan terdepan ini kata bapak tahan aja. Cuma urusan dia aku kena tahan kan. Itu fakta. Biar jangan dalam hukum itu salah satu yang afdal buka puasa itu adalah berhubungan intim. Abdullah bin Umar selalu buka puasa itu habis puasa langsung mutai lagi. Jadi bahasa gede itu habis puasa. Kesempatannya bisa ada lagi. Apa coba mana pikirakan buka, mana pikirakan mutai. Berat. Akhirnya apa? Terjadilah satu kejadian. Umar bin Khattab mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, perlu bersama siangnya tercabur. Coba sesalam maghrib ya saja. Tercabur aku ya Rasulullah, ulun terjabur, ulun tagawi nah. Enggak paham dia ulun ya Rasulullah tak kumpul bini. Batal enggak ada? Batal. Oh ternyata bukan Umar bin Khattab aja. Nang lainnya benar ya. Sakanya datang hukum ya Rasulullah, ulun dia juga. Datang lagi kepada Rasulullah ya Rasulullah, ulun dia juga. Datang lagi hukum ya Rasulullah, ulun asalnya keliling di sumur be. Itu tak cabur juga. Hukum realitas kedudukan hukum itu bahasa orang ini hukum itu elastis. Hukum itu kalau bahasa usul fikih al-hukmu yatagayyaru bitagayyuril ashkhasi wal azman. Hukum itu bisa berubah dengan berubahnya kondisi keadaan dan berbedanya orang. Rasulullah bisa ini kayak apa ini? Akhirnya apa? Atimusya minal laili ila atimusya minal fajri ila ghurubi syamsi. Sempurnakanlah puasa mulai terbit fajar sampai tenggelam matahari. Saat itu berubahlah aturan puasa. Aturan puasa mulai terbit fajar sampai tenggelam matahari. Nabi sekali lagi, aman tadi cukup juga mulai maghrib sampai subuh. Bah, kawin aja 5 kali lawat, masa kawin aja. Karena depan tangan lagi, alhamdulillah ini berkat Sayyidina. Kita kan bisa membayangkan seandainya puasa seperti menerima awal ayat ini. Alhamdulillah, syukur sudah nak kayak ini kan menjaga puasa dah. Tenang kayak ini apalagi nak misal itu. Lalu Nabi puasa. Berapa tahun Nabi puasa? Nabi itu kalau kita hitung
Nabi itu berdi Makkah kurang lebih dakwah 10 tahun. Nabi itu dalam sebuah kitab melaksanakan puasa Ramadan hanya 9 kali. 9 Ramadan itu. Banyak kita 20 kali dah. Nabi 9 kali aja ninggalin. Bahasa orang ini kita bicara kuantitas. Nabi itu kalah dengan kita. Kenapa? Kita puasa 20 kali, mana umur 40, mana umur 60, 40 kali puasa. 40 kali Ramadan itu gampang ya. Rasulullah 9 kali aja. Tapi kali lagi ibadah itu bukan bicara kuantitas. Ibadah itu bukan bicara masalah banyak sedikit jumlahnya, tetapi yang sangat penting adalah kualitas. Biar sedikit tapi kualitasnya. Bahasa kita di kota ini wadai biar halus larang bapak penting nyaman, biar murah cingkonalan tapi gak ada nyaman. Yang penting kualitas bukan kuantitas. Dan di sini banyak diabaikan orang. Diabaikan orang kadang-kadang beribadah mementingkan jumlah kuantitas banyaknya, padahal kualitas itu. Jika orang bahari bersolawat mana bagusnya 1000 sehari, kalau 100 secara jumlah 1000, tetapi secara kualitas tergantung. Kalau 100 kali ini lebih berkualitas dari 1000 kali, umpama yang 1000 kali itu sholawat sambil berjalan, ya, sambil berjalan, sambil berpanggil, sambil melihat TV, hasil 1000 kali sehari. Ada yang satunya 100 kali, tapi dia menikmati kualitasnya hebat, mana baiknya lebih 1000 itu. Tapi kalau kita bicara kuantitas jumlah, harap yang 1000 itu harap 1000. Agama bukan bicara kuantitas, tapi agama bicara kualitas. Nah sekarang Nabi 9 kali Ramadan, 9 kali Ramadan, tapi dalam 9 kali itu 8 kali ganjil, sekali genap. Awal kita ini orang gambar terus. Kenapa itu? Karena aglabiah kebiasaan dalam ilmu falak itu ganjil genap, ganjil genap, ganjil genap, ganjil genap. Itu dia Ramadan, karena ganjil kan ada genap. Ramadan, Syawal, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Rajab, Sya'ban, Ramadan 9 ganjil genap. Ganjil genap? Ganjil. Kalau menurut ilmu falakiyah aglabiah caranya, kita ini Ramadan mestinya banyak ganjil. Tapi pasti ya, semestinya. Kenapa? Karena polanya gitu. Ilmu hitungnya sama, kita berhitung bulan-bulan syamsiah Masehi. Ya kan Januari, Februari kan berputar antara 30, 29, 30, 31, 30, 31. Cuma Februari aja 628. Selebihnya itu berjalannya. Itu tahun syamsiah. Tahun kemarin ya Hijriah begitu, ganjil genap, ganjil genap, ganjil genap, ganjil genap, ganjil. Ramadan itu 9 ganjil. Tapi insyaallah tahun ini ganjil banget ini. Insyaallah. Kenapa ulun bisa melihat ganjil? Ulun coba beberapa hari lalu membuka ini dulu gitu ini. Coba kenapa? Karena posisi bulan itu agak tinggi, lumayan kurang lebih 8 derajat. Kalau 8 derajat itu bahasa matematikala pasti dah bisa dilihat dah. Pasti dah masalahnya. Ya sudahlah itu dilihat tinggi. Hanya insya Allah tahun ini kita ganjilah. Inilah nama-nama sakit genapnya 30. Awalnya ada ganjil 31 akhirnya. Hadirin rahimahullah.
Ini aglabiah. Nabi 9 kali melaksanakan ibadah Ramadan, 8 kali sekali jadi Nabi. Apa acuannya? Nabi kadang pernah lagi, Nabi tidak pernah memakai acuan hisab. Ini biar aja kalau agak sedikit mempertegas, karena ada sedikit permasalahan di negara kita. Walaupun kita menghargai, tapi kita harus melihat realitas ini, bahwa Rasulullah itu dalam acuan menentukan awal bulan, setiap bulan apapun acuannya adalah ru'yatul hilal, melihat bulan, tidak dengan hitungan. Sampai sekarang, mulai zaman dulu, zaman Rasulullah, zaman sahabat, zaman tabi'in, zaman tabi'in, kemudian zaman Khulafaur Rasyidin, zaman Abbasiyah, zaman Amawiyah atau dinasti Muawiyah, kemudian dinasti Abbasiyah, sampai dinasti termasuk negara-negara lain Islam yang sekarang, sampai sekarang tidak ada satu negara pun yang memutuskan menentukan awal bulan puasa hari raya dengan memakai metode hisab. Tidak. Silahkan kalian cari negara mana. Dan kita ini atas nama demokrasi, atas nama demokrasi, sebenarnya kalau di negara lain itu ada. Negara lain itu keputusan puasa itu diputuskan oleh pemerintah. Imam Syarqawi mengatakan hukmul imam raf'ul khilaf. Keputusan pemerintah itu menghapus semua perbedaan. Tidak ada lagi berbeda. Semua pakai keputusan pemerintah. Silahkan lihat di negara mana aja yang memakai, tidak ada negara manapun yang menentukan awal puasa, awal Syawal, hari raya dengan memakai metode hisab. Tidak. Berarti dilarang hisab. Belum tidak bicara dilarang. Ini masalah berbangsa. Islam mengatur bagaimana beragama dalam ruang lingkup berbangsa dan bernegara. Hisab pribadi silakan, tapi jangan dibawa ke dalam kehidupan sosial berbangsa dan bernegara. Bisa. Agama ada aturannya. Ada aturannya. Hadirin rahimakumullah. Nah, berikut, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Dulu bila dalam kita berulang, karena Allah rajin. Kira-kira 10 menit lagi nah, rajin ulun banglah. Dalamkan, kalau dalam nih kisahan nih. Dalam ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat itu puasa bukan kita, tetapi puasa ini dilakukan seluruh umat zaman kamu. Oh ternyata mulai Nabi Adam puasa karena Nabi Adam sudah puasa. Kapan puasa Nabi Adam? Nabi Adam turun dari surga mana 6 tahun baru dia wafatkan. Allah berfirman dalam Quran, "Qul nahbitu minha jami'an fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun." Qul nahbitu minha jami'an. Kami katakan kalian turun dari surga semuanya, Adam, Hawa, iblis, ular turun. Adam turun di mana? Menurut dalam satu kitab, Adam diturunkan di Sarandib. Dalam kitab Majalis Susaniyah, dalam beberapa kitab lain di Sarandib. Ada dalam riwayat mengatakan Adam itu turunnya di daerah Afrika. Ada yang mengatakan di daerah Sudan. Lalu orang ilmu genetika, DNA, ternyata manusia ini sumbernya adalah di daerah Afrika. Nah ini ada kemungkinan juga deh. Kenapa? Karena menurut orang ahli genetik, ahli di DNA, ternyata manusia ini sumber asalnya itu di daerah Afrika, bukan di Arab, di Afrika.
Sarandip itu adalah India. India ini adalah negara yang tua di dunia. Kemudian ada riwayat lain, ada diturunkan di Sudan, di Afrika. Nah terserah namanya ada turun. Nah ini panjang riwayatnya. Nah yang kita bahas adalah ada turun ke dunia itu awak berubah, hilang, kapanasan tidak. Lain kita hilang kapanasan. Ada dasar hilang tadinya di surga bersih, putih, dan turun ke dunia hitam. Oh ternyata hitamnya badan Adam ini diakibatkan kesalahan beliau. Kenapa? Karena zaman dulu, zaman dulu orang bila berbuat dosa kontan bekas, kontan bekas. Bila orang dulu itu sampai zaman Nabi Musa, orang tuanya berdusta ada bekas di muka, cirinya ada tompel kah, ketahuan juga berdosa. Bila orang berzina ketahuan tuh hirangnya tuh ada, pokoknya ada bekas. Menang kayak ini ada sampo, dia dulu ada sampo banyak banget sampo hirangnya ini, bekasnya ini sebanyak kan. Sopan kada? Sopan kada? Kalau kita nih berdosa lah bekas, sopan kada? Wah sopan banget. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kita aja zaman dulu bekas, kontan. Nabi Adam kontan hirang awak. Ternyata kita ada inilah sebagai umat Rasulullah. Allah tidak ingin bikin malu kepada Rasulullah dan umatnya, sehingga umat Rasulullah bila berbuat dosa kada ada bekasnya, malah himung-himung aja. Kalau tidak nang himung-himung, coba lihat di TV itu, nang baju oranye itu, senyum-senyum aja ya, nang mana senyum-senyum aja. Ya Allah, ya Karim. Gitu. Nah kita ini kadang-kadang karena kada dibakas, kada kontan membakas, lalu kita senyum-senyum aja. Mun zaman dulu dia tidak awak, kata awak. Inilah kasih sayang Allah kepada Rasulullah, kasih sayang Allah kepada umat Rasulullah. Allah memuliakan Rasul, kada hendak menyempurnakan. Allah tutupi keaiban bekas dosa ini. Nabi berkata, "Iza aznaba 'abdun zamban naqatat fi qalbihi nuqtatun sauda." Apabila seorang hamba berbuat dosa, maka ada noda hitamnya di hatinya. Kada di muha, zaman dulu di muha, di awam sampai ke hatinya. Sekarang kita berbuat dosa, noda dan hitamnya kada ada di awam. Selamat teman dia kada bekas ini, tapi di hati ada bernoda hitam. Nah ini jadi masalah pula. Nah inilah bekas dari dosa. Sebagai buktinya, nang sampai sekarang ada saksi hidupnya bahwa bekas dosa ini bekas. Kenapa? Lihat di Makkah, Hajarul Aswad. Apa artinya? Batu hitam. Itu bukan batu hitam asalnya. Dalam catatan sejarah berdasarkan riwayat bahwa itu yaqutatun baydha minal jannah. Hajar Aswad itu batu yakut putih dari surga. Siapa membawa? Nabi Adam itu turun dari surga sampai pembawaan. Makanya itu dia diusir, tapi sampai pembawaan barang. Di antaranya adalah Hajarul Aswad. Zaman banjir Nabi Nuh, Hajarul Aswad diandak oleh Jibril di Jabal Abdul Qubis. Zaman Nabi Ibrahim, Jibril mengatakan, Ibrahim ambil Hajar Aswad di belakang Jabal Abdul Qubis. Ditentilkan. Batunya apa? Hitam. Dulu putih. Kenapa jadi hitam? Karena
kecupan orang berukok, kami kasih bekas kuning, yang berukok, bekas lah. Kecupan orang berdosa, batu Zam-Zam itu menjadi hitam, akhirnya disebutlah Hajarul Aswad. Hadirin rahimakumullah. Nabi Adam heran, datang Jibril. Assalamualaikum ya Adam. Adam, salam atasmu. Allahu yaqra'ukas salam ala akhirin salam. Adam, kamu hendaklah bersih awak, bersih hati, putih sebagian bersih. Anta ini ada namun kayak itu puasa. Puasa salah satu ayat min kulli syahr. Puasa 3 hari setiap bulan. 3 hari ini kita bersih, putih kita bersih. Nah disinilah ada yang disebut dengan sejarah puasa putih, bukan puasa putih. Dan ini insya Allah ke depan akan kita bahas karena ini sangat menarik pelajaran bagi kita. Ini sangat manfaat dan engkau laksanakan puasa 3 hari. Ini ada yang disebut dengan puasa putih, puasa 13, 14, 15. Kayak apa Nabi ada puasa? Insya Allah akan kita bahas minggu depan berkaitan dengan puasa Nabi Adam dan puasa putih. Ada lagi yang disebut dengan puasa mudik. Insya Allah minggu depan kita bahas. Itu dulu yang dapat ulun sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi ulun dan sekian berkat. Mudah-mudahan dan berkat kita berkumpul di Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa kita, baik dosa zahir ataupun dosa batin, dan mudah-mudahan dan berkat kita berkumpul ini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita dalam surga dan berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa zurriyyatihi wa bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillah 'ala kulli hal wa na'udzu billahi min ahli an-nar. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata daima fid din wad dunya wal akhirah. Ya hayyu ya qayyum atina bima ataita ibadakal muttaqin. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum